Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Ayuningsih dari kelas 6D PGSD Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK dengan dosen pengampu Bapak Mawardi, SSI MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Di bab 1 ini yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata, yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017, mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Model pelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atau rendahnya hasil belajar siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini, keaktifan siswa lebih dominan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. 3. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Penelitian membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini yang pertama yaitu menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Di sini yang pertama itu ada teoritis.
Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti. Dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu yang kedua itu ada praktis. Yang praktis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi siswa. A. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. B. Meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Lalu yang kedua itu bagi guru. A. Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. B. Menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan yang ketiga itu bagi sekolah. A. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Dan yang B. Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Pada bab 2 yang akan saya bahas, yang pertama itu kajian pustaka. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Dan yang kedua itu ada penelitian Munasikoh dari Wali Songo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada Materi Pokok Kandungan Surat An-Nasr melalui Strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Jadi, perbedaan di sini yaitu dari pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan munasikoh adalah Al-Quran Hadis, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti yaitu pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, dan rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan yaitu penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Lalu tujuannya yaitu hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan pada penelitian ini adalah penggunaan metode information search
diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Pada bab 3 ini, yang pertama ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Berikut gambar dari model spiral dari Kemis dan Taggart. Selanjutnya yaitu kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua, ada hasil belajar PKN yang isinya itu ada definisi konseptual dan definisi operasional. Lalu yang kedua itu ada metode information search. Di sini terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan yang pertama tes, observasi, lalu yang ketiga dokumentasi, dan yang terakhir catatan lapangan. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya ada keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data dengan menggunakan triangulasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Dan yang terakhir yaitu ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 2 siklus. Yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu A. Perencanaan, B. Tindakan, C. Observasi, dan D. Refleksi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.